Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Sampai pada zuhur kali ini kita akan melaksanakan salat jamaah min karbid dunia wal akhirah, daripada kesusahan dunia dan akhirat. Maka dari ayat tersebut kita dapat mengambil pemahaman bagaimana cara kita untuk mendapatkan jalan keluar dari segala kesusahan-kesusahan kita, jalan keluar daripada segala kesulitan-kesulitan kita, jalan keluar daripada segala permasalahan kita dalam hidup ini, dari segala permasalahan hidup. Namun Allah belum memberikan jalan keluar, maka ada baiknya kita perbaiki kembali lagi cara takwa kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah benar takwa kita, Allah bukan cuma hanya memberikan jalan keluar dari segala permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasiba, dan bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tersebut dengan cara yang tidak disangka-sangka, di luar kemampuan kita untuk menggapai suatu, untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi Allah berikan dengan cara apa? Dengan cara benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin hidup kita ini lebih bahagia, lebih tenang, dan untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih sukses dalam hidup kita ini, maka takwa kita ini harus benar-benar kita perbaiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sesudah takwa maka kita beranjak kepada tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang kita miliki, permasalahan yang kita miliki, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki keyakinan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani siapapun dalam hidup ini terkecuali beban itu sudah di atas pundak kita, artinya sudah dalam kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan ujian kepada siapapun terkecuali ujian itu sudah di atas kemampuan kita masing-masing. Namun bagaimana cara kita keluar dan kuat menghadapi segala permasalahan itu? Yang pertama, perbaiki takwa. Yang kedua, benar-benar tawakal kepada Allah, pasrah menyerah diri kepada Allah. Bahwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Innallaha balighu amrih. Maka di ujung ayat ini apa yang Allah sampaikan? Innallaha balighu amrih. Maka seluruh urusan dunia Allah akan selesaikan dengan cara dua tadi: perbaiki takwa kepada Allah dan perbaiki tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuatan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki, takwa kepada Allah akan jauh daripada sifat depresi. Takwa kepada Allah akan jauh daripada sifat stres. Kemudian tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kita memiliki keyakinan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke permukaan bumi, dan tidak ada sebutir pasir pun yang bergeser di pantai, terkecuali itu semua sudah Allah takdirkan daun tersebut akan jatuh, terkecuali sudah Allah takdirkan pasir itu akan bergeser. Begitulah kita meyakini perjalanan hidup kita ini semuanya sudah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita hanya perbaiki takwa dan perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur dan Allah SWT, inilah
kultum dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.